31 Mei 1911, kapal kedua dari seri Olympic Class Liners akhirnya selesai juga setelah 2 tahun dibangun. Kapal ini akan siap untuk pelayaran pertamanya 1 tahun kemudian dan akan menjadi kapal termewah di dunia. Mereka menamainya Titanic. Kamu baru saja membaca berita yang menghebohkan di Daily Herald dan memutuskan untuk memanjakan dirimu untuk berlayar di atas permata lautan ini. Kamu menuju kantor pusat White Star Line di London untuk membeli tiket kelas 1 yang termurah seharga 30 pound. Sekarang harganya di atas 63 juta rupiah. Rabu, 10 April 1912. Hari yang kamu nantikan pun tiba. Kamu harus berada di Southampton pukul 9.30 pagi. Penumpang kelas 3 menaiki kapal terlebih dulu, disusul kelas 2 dan kelas 1 sebelum akhirnya kapal ini angkat sauh. Pramugari dan pramugara kapal menyambut semua penumpang dan menunjukkan letak kabinmu. Kapal megah di depanmu ini jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Begitu kamu naik, Kapten Edward Smith sendirilah yang menyambutmu. Perjalananmu akan dimulai sebentar lagi. Begitu selesai transit di Cherbourg dan Queenstown, kapal ini akan mengangkut lebih dari 2.200 penumpang dan kru kapal untuk memulai perjalanan transatlantik. Titanic siap berlayar. Kamu pun mendengar klakson dari dek kapal selagi melambaikan tangan ke orang-orang di pelabuhan. Tapi beberapa menit kemudian, kamu mendengar kepanikan di atas dek. Kamu pergi keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata ada kapal lain berlayar terlalu dekat. Sisi kapalnya bertuliskan SS City of New York. Titanic belum terlalu jauh meninggalkan dermaga, tapi sepertinya akan terjadi tabrakan, walau hanya berjarak beberapa meter. Untungnya, Kapten Smith berhasil menjauhi kapal itu. Phew, nyaris saja. Titanic dijadwalkan tiba di New York seminggu kemudian pada 17 April. Tapi itu pun kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Cuaca cerah sampai hari Minggu tanggal 14. Tibalah saatnya ketika Titanic memasuki front dingin yang ditandai dengan ombak tinggi dan angin kencang. Malam itu tenang tapi dingin. Titanic mulai mendapat peringatan dari kapal lain tentang hanyutnya potongan es besar di daerah Grand Banks, Newfoundland. Tapi kali ini, Titanic tidak melanjutkan perjalanan dengan kecepatan penuh. Sebaliknya, sang kapten malah memperlambat laju Titanic. Dia ingin memastikan petugas pengamat punya cukup waktu untuk menyadari keberadaan gunung es di sepanjang jalur pelayaran ini. Bahkan jika itu artinya terlambat tiba di New York dari jadwal seharusnya. 20 menit sebelum tengah malam, petugas pengamat Frederick Fleet melihat gunung es super besar tepat di depannya. Dia segera memperingatkan ruang kemudi. Perwira dek senior itu memberitahu jurumudi untuk memutari gunung es, dan anggota kru lainnya harus segera menghentikan mesin kapal. Semua orang di kapal bekerja sama untuk menghindari gunung es tersebut. Tetapi dalam cerita ini, jurumudi tidak panik. Ia segera memutar roda kemudi ke arah yang benar menjauh dari gunung es. Banyak penumpang telah terbangun oleh keributan dan kerumunan. Sebagian naik ke atas dek masih memakai pakaian tidur dan piyama untuk melihat apa yang terjadi. Sebagian mengintip sisi kanan kapal untuk melihat lebih dekat. Kamu dan semua orang cemas menonton, dengan tangan mencengkeram pagar sampai pucat memutih. Rasa stres dan dingin membuatmu menggigil. Satu pikiran terlintas begitu saja di kepalamu. Apa Titanic akan menabrak gunung es? Semakin dekat dan dekat, semua menahan napas. Suasana begitu sunyi, sampai-sampai kamu bisa mendengar bunyi jarum jatuh. Kemudian, hanya dengan jarak tak sampai 3 cm, kapal ini perlahan melewati si monster es. Tidak ada tabrakan, tidak ada robekan sepanjang puluhan meter di lambung kapal tempat masuknya air yang akan membanjiri kompartemen bawah. Semua orang mulai bertepuk tangan dan saling berpelukan. Setelah memeriksa secara menyeluruh, kapten kapal secara resmi mengumumkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia meminta penumpang di dek agar masuk ke dalam untuk menikmati secangkir teh panas sebelum kembali ke kabin. Kamu mengikuti kerumunan dan melihat kapten kapal pergi untuk melaporkan insiden ini. Dia juga memperingatkan kapal-kapal lain di perairan Atlantik Utara untuk memperlambat laju kapal dan waspada. Di antara semua kapal itu ada kapal Carpathia. Tidak, kali ini Carpathia bisa terus berlayar sesuai jalurnya. Tidak perlu datang untuk menyelamatkan Titanic.
RMS Titanic akhirnya tiba di tujuan pada tanggal 17 April 1912. Terlambat 8 jam, tapi tiba dalam keadaan selamat. Ribuan orang datang ke dermaga New York untuk mengagumi kapal paling mewah di dunia yang baru saja sukses melakukan pelayaran perdananya. Sebelum turun dari kapal, beberapa penumpang bertukar alamat untuk saling berkirim surat, seperti petenis Richard Norris dan Carl Burke. Keduanya adalah penumpang Titanic, tapi kali ini Norris tidak perlu menghabiskan berjam-jam di perairan dingin Atlantik Utara mencoba membantu penumpang lain, dan hampir kehilangan kakinya akibat hipotermia. Dan Burke tidak perlu melamar kekasihnya di atas koci. Kali ini, pria itu melakukannya di hadapan teman-teman dan keluarganya, dan mereka semua merayakan pertunangan ini. Nantinya kedua petenis ini akan bertanding untuk pertama kalinya pada akhir tahun 1912. Norris menjadi salah satu pemain terbaik di generasinya dan memenangkan Piala Davis sebanyak 5 kali. Margaret Brown hendak pergi ke Amerika Serikat untuk menemui cucu lelakinya yang sakit. Kali ini, dia tidak perlu membantu penumpang lain naik skoci dan tidak pernah naik skoci nomor 6. Ketika Brown turun dari kapal, dia berlari menemui cucunya. Tapi kali ini, dia tidak pernah bertemu kru atau kapten kapal Carpathia untuk memberi mereka piala perak kehormatan. Dia terus melakukan pekerjaan kemanusiaan, tetapi tidak pernah dikenal sebagai Molly Brown yang tidak dapat tenggelam. Violet Jessop tidak pernah suka pergi berlayar di Atlantik Utara karena dia tahu seberapa buruk cuacanya. Dia masih khawatir karena baru saja selamat dari tabrakan kapal laut beberapa bulan sebelumnya, yaitu kapal yang merupakan saudara Titanic, Olympic. Tapi teman-temannya meyakinkannya untuk bergabung dengan kru kapal legendaris ini. Kali ini, Jessop tidak dipanggil ke dek untuk membantu penumpang dan tidak pernah naik skoci nomor 16. Dia terus bekerja di Titanic sampai pensiun. Artinya, dia tidak pernah diminta menjadi perawat di kapal Britannic. Dan pada November 1915, Jessop tidak harus mengalami musibah kapal karam untuk ketiga kalinya. Pemimpin band dan konduktor Wallace Hartley naik kapal ini untuk mencari peluang dalam karir bermusiknya, tapi dia terus bermain untuk menghibur penumpang. Kali ini, ia tak perlu memainkan musik di depan kerumunan penumpang yang panik ketika kapal tenggelam. Dan yang lebih penting lagi, dia selamat. Dia pulang menemui tunangannya, menikah, dan berkeluarga. Dia terus menghibur penumpang di jalur Atlantik Utara. Kali ini, tunangannya yang malang tidak pernah menerima biolanya yang akan menjadi memorabilia Titanic. Biola bersejarah ini tidak akan pernah terjual seharga hampir 24 miliar rupiah pada tahun 2013. Bert Main bertemu dengan kekasih hatinya Quick Baxter di Brussels yang sedang bepergian dengan ibu dan saudarinya. Baxter ingin membawa Main bersamanya, jadi diam-diam pria itu memesan kabin atas nama Nyonya de Villers. Kali ini, Baxter tidak harus membimbing keluarganya naik skoci. Keluarga besarnya dapat bertemu Main ketika mereka turun dari Titanic, bukan di skoci nomor 6. Dan kali ini, Baxter selamat. Baxter kembali ke Kanada bersama Main, dan wanita itu tidak pernah kembali ke Eropa sendirian. Keponakan Main tidak akan pernah menemukan kotak sepatu di lemari milik wanita itu yang berisikan kenangan dari Titanic. Dorothy Gibson sedang bermain kartu malam itu dengan beberapa bankir asal New York. Ketika dia kembali ke kabin bersama ibunya, dia tidak perlu mendengar bunyi besi terkoyak yang menyeramkan, dan dia pun tidak pernah naik skoci nomor 7. Pada bulan Mei 1912, Gibson tidak akan membintangi film mengenai korban selamat dari Titanic. Kan kapalnya tidak pernah tenggelam. Gibson terus melakukan banyak hal hebat, dan dia akhirnya pindah ke Prancis bersama ibunya. Dalam kisah pengandaian ini, Titanic terus menjalani karir yang sukses. Kapal ini menjadi kapal paling mewah selama bertahun-tahun, berlayar di jalur Atlantik Utara berulang kali, juga berhasil mengantarkan penumpang dan surat kemanapun tujuannya. Setelah 25 tahun bertugas, kapal ini akhirnya dibongkar. Kapal besar lainnya menggantikan Titanic. Kapal pengganti ini memiliki lebih banyak ruang untuk skoci, juga dek yang cukup besar bagi penumpang untuk berjalan-jalan dan bermain. Perusahaan White Star Line akhirnya merger dengan pesaing mereka. Tapi kali ini, bukan karena banyak kapal mereka yang tenggelam, tapi karena mereka berhasil mendapat keuntungan yang lumayan dan tumbuh jadi perusahaan besar. Pada tahun 1980, perusahaan ini menjadi perusahaan maskapai besar dengan penerbangan pertamanya dari Dublin ke New York. Kapal ini dijuluki Titanic untuk menghormati kapal bersejarah milik maskapai ini.
Dan kali ini, pada tahun 1985, satu-satunya yang ditemukan oleh para ahli kelautan di dasar Atlantik Utara hanyalah karang, ikan, dan moluska, dan beberapa kalung berlian biru yang agak besar. Wah, salah. Ternyata hanya beberapa pecahan kaca berwarna biru. Lupakan saja. 12 April 2212. Ini adalah hari yang besar bagi sejarah umat manusia, yaitu hari peringatan 300 tahun peluncuran Titanic yang legendaris. Para insinyur terbaik dunia telah bekerja sama selama bertahun-tahun untuk akhirnya menunjukkan mahakarya mereka ke publik, Titan Riksa. Dan mereka melakukan tepat waktu. Kapal antariksa yang megah ini sedang menunggu di pelabuhannya, di depan sorotan semua mata dan difoto oleh ribuan orang. Perjalanan ini dijadwalkan pada tanggal 12 April, sama seperti 300 tahun lalu. Akhirnya, hari besar pun tiba. Para penumpang akan menaiki kapal antariksa paling megah di seluruh dunia. Mereka menjulukinya tak tertandingi. Titan Riksa terdiri dari 12 dek, dari kelas 3 di bawah hingga kelas 1 yang paling mewah di atas, dengan pemandangan antariksa yang indah. Kapal ini tengah bersiap diluncurkan. Mesinnya dinyalakan, hitung mundur terakhir dimulai, dan Titan Riksa terbang ke langit. Tak lama, besarnya tidak lebih dari setitik biru besar di langit, kemudian menghilang. Hari pertama penerbangan berjalan sempurna. Kapal meninggalkan atmosfer bumi dalam kurang dari 1 jam, dan penumpang menikmati pemandangan indah di luar. Planet biru dan hijau dengan latar belakang kehampaan luar angkasa hitam. Kapal melambat sedikit seraya memasuki orbit. Ada terlalu banyak satelit dan sampah antariksa yang berputar-putar di sekitar bumi. Titan Riksa harus berjalan dengan hati-hati dan bermanuver di sekitar bongkahan logam yang mengambang di sekitar. Salah satunya bergerak langsung ke arah kapal, tapi kapal langsung menyalakan pendorong samping dan menyingkir tepat waktu. Bongkahan itu mengapung dengan aman. Akhirnya, kapal keluar dari zona bahaya dan masuk ke kegelapan luar angkasa. Pendorong belakang kini dinyalakan untuk menambahkan kecepatan dan bergerak menuju sisi terang bulan. Di sanalah tempat tujuan pertama tur tamasya ini. Bumi kian mengecil di belakang, dan setelah jalan menuju satelit alami, para penumpang Titan Riksa bisa mengagumi pemandangan matahari. Bola besar plasma yang membara ini lebih besar dan lebih terang daripada sebelumnya di tengah kegelapan kosmik. Tiba-tiba, kapten kapal membuat pengumuman. Semua penumpang diundang ke dek promenade karena panel surya akan dibuka. Semua penumpang pergi keluar untuk melihat pemandangan itu. Panel perak hitam perlahan muncul dari tempat penyimpanannya, dan bentuk akhir Titan Riksa akhirnya terungkap. Saat energi matahari mulai mengalir ke kapal, kekuatan mesin dorong dikecilkan. Kapal antariksa ini sekarang dalam mode pengumpulan energi, agar perjalanan ke Mars hanya memakan beberapa hari. Titan Riksa perlu melakukan lompatan transit. 5 jam kemudian, pengumuman kedua menggema. Kapal mendekati bulan dan para penumpang dipersilakan melihat satelit alami ini dari dekat. Titan Riksa melewatinya dalam jarak beberapa ribu kilometer, dan bulan terlihat sangat besar. Semua kawah di bulan, bahkan yang terkecil sekalipun, terlihat jelas. Pemandangannya luar biasa. Bulan pun ditinggalkan, dan lampu di kapal meredup. Tidak ada perubahan alami siang dan malam di luar angkasa. Jadi, kru memantau waktu dan meniru pergeseran alaminya. Hari berikutnya tidak menjanjikan pemandangan menarik karena hanya berupa perjalanan panjang dari bulan ke Mars. Para penumpang pun berjalan ke kabinnya masing-masing untuk tidur. 2 hari berikutnya berjalan lancar. Di Geladak terdapat beragam macam hiburan bagi para tamu, dari pusat olahraga dan kolam renang hingga ruang permainan dan aula dansa. Para penumpang juga menghabiskan waktu di sekitar dek promenade untuk menikmati pemandangan antariksa yang tenang, sama sekali tanpa masalah. Di hari keempat, kapten akhirnya mengumumkan bahwa Titan Riksa sedang mempersiapkan lompatan transit dalam 30 menit. Saat waktunya tiba, penumpang hanya merasakan sedikit tarikan seraya kapal besar ini melompati ruang dan waktu untuk masuk ke area sekitar Mars. Banyak penumpang berjalan keluar untuk melihat sang planet merah.
yang sudah terlihat di tengah kegelapan. Tur ini memasuki tahap akhirnya, tapi pendaratan baru direncanakan saat larut malam. Pada pukul 11 malam, saat sebagian besar penumpang sudah membaringkan diri di kasurnya masing-masing, Titan Riksa memulai manuver terakhir. Dia harus berjalan memutari melewati Mars karena perlabuhannya berada di sisi lain planet ini. Beberapa penumpang tidak mampu tidur dan berdiri di dek promenade, melihat tanah merah perlahan-lahan melintas beberapa ribu kilometer di bawah mereka. Penerbangan hampir berakhir. Beberapa jam lagi, Titan Riksa mendarat. Kapal itu mengitari sisi terjauh Mars. Semuanya tenang, terlalu tenang. Tiba-tiba, ledakan besar menghantam Titan Riksa, membuat penumpang yang terlelap terlempar dari kasur mereka. Lampu darurat yang berkedip-kedip menyala. Semua orang bingung, tapi tidak ada pengumuman dari kapten. Dan hanya mereka yang masih berada di dek promenade kanan yang melihat kengerian di luar. Sayap kanan depan Titan Riksa patah dan terlihat mengarah ke buritan. Menekan wajah ke kaca, berusaha keras melihat lambung kapal. Para penumpang melihat luka besar di dekat hidung kapal. Titan Riksa bergetar lagi dan bongkahan logam terbang terlepas dari lubang yang menganga. Kapal dengan cepat kehilangan tekanan. Sementara itu, sayap yang patah menghantam buritan dan menyebabkan luka lain. Mekanisme di kompartemen mesin mulai hancur dan terseret keluar angkasa. Kapal berderak dan terhenti, melayang ribuan kilometer di atas Mars. Akhirnya, sang kapten mengumumkan lewat intercom bahwa Titan Riksa tanpa terduga bertabrakan dengan asteroid liar. Semua penumpang diminta pindah ke dek masing-masing untuk evakuasi. Dalam 1 jam, semua kapsul penyelamat sudah terisi dan siap dikerahkan. Tapi sekitar sepertiga penumpang masih di kapal. Ternyata banyak kapsul yang meledak saat tabrakan. Sejarah tampaknya terulang kembali. Kapten masih memerintahkan untuk memberangkatkan kapsul dan beberapa keluar dari ruang penampungan, meninggalkan ratusan orang di belakang. Sebagian orang pergi tanpa anggota keluarganya, tanpa tahu nasib apa yang menanti mereka. Kapsul-kapsul itu melayang di angkasa selama beberapa detik, lalu menyalakan mesin dorongnya menuju ke permukaan Mars. Sang kapten memberi perintah lain. Semua penumpang harus ke kabin mereka dan mengenakan pakaian bertekanan tinggi di bawah kasur mereka. Saat para penumpang bergegas mematuhinya, Titan Riksa mengirimkan sinyal bahaya ke Mars dan semua orang di sekitarnya. 150.000 kilometer jauhnya, sebuah kapal dagang besar, Leonia, menerima sinyal itu dan bergegas membantu. Derit dan erangan di Titan Riksa menjadi semakin ricuh. Orang-orang terduduk diam di kabin mereka. Suasana di dalam kapal sangat tenang. Yang terdengar hanya suara kapal yang perlahan makin hancur. Kemudian, tiba-tiba, bunyi patahan keras bergema di seluruh Titan Riksa dan kapal itu terbelah 2. Patahan raksasa terjadi dari atas ke bawah, hampir tepat di tengah dek. Kaca bertekanan yang menutupi dek promenade pecah menjadi jutaan keping yang perlahan terbang menjauh dari kapal. Dengan dek yang tidak lagi bertekanan, orang-orang dan benda di dalamnya terlempar keluar angkasa. Untungnya, semua penumpang dan kru telah mengenakan pakaian mereka sesuai perintah. Tapi mereka hanya punya waktu sekitar 1 jam sebelum kehabisan oksigen. Orang-orang saling membantu dan mengapung bersama dan menarik yang terdampar ke kelompok mereka. Mereka hampir tidak bisa mengendalikan kemana harus mengapung. Tapi entah bagaimana, mereka masih berhasil menenangkan kekacauan. Berkerumun di ruang gelap di atas planet merah, mereka menyaksikan Titan Riksa yang megah berubah menjadi tumpukan sampah angkasa. 45 menit berlalu, oksigen menipis, dan orang-orang berusaha bernapas selambat dan setenang mungkin. Bantuan masih belum terlihat, dan mereka bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi tak lama, salah satu dari mereka mulai melambai dan menunjuk ke suatu tempat. Ada titik terang, hampir mirip dengan bintang-bintang di kejauhan, tapi makin dekat tiap detiknya. Dan dalam 5 menit, penumpang yang lega melihat kapal antariksa melaju ke arah mereka. Leonia tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Dengan cepat, namun tanpa terburu-buru, kru Leonia mengumpulkan semua orang yang mengambang di sekitar bangkai Titan Riksa dan mengangkut mereka ke dalam Leonia.
Dalam beberapa jam, Leonia dengan aman mendarat di pelabuhan luar angkasa utama Mars. Koran-koran di seluruh dunia menarasikan sebagai hari ketika Titanic tenggelam lagi.